Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini tanggal 18 Juli ya, 18 Juli 2023. Kita masuk dalam program acara Pesan Gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan tiba saatnya Engkau memberikan kami waktu untuk belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kiranya kebenaran ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang percaya. Ya, jadi rajinnya kita ke gereja, rajinnya kita ibadah, ambil bagian dalam pelayanan, tetapi seringkali tidak disertai dengan pengertian yang benar, yang lengkap. Ya, memang kita harus terus rajin ibadah, ambil bagian dalam pelayanan, tetapi kita harus terus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya kita bisa menangkap benang merah. Ya, dari setiap kebenaran yang kita tangkap, kita bisa mengambil benang merah atau kesimpulan. Ya, satu hal yang mau saya katakan adalah bahwa sejatinya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya itu masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya, ini yang saya mau ingatkan. Bapak Ibu Saudara dan saya itu sebagai orang percaya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi kita masuk dalam gelanggang pertandingan yang kita tidak bisa menghindar. Ini yang mau saya katakan. Ya, tidak bisa menghindar. Ya, perlombaan apa yang dimaksud di sini? Ya, perlombaan apa yang dimaksud di sini? Tentu inilah perlombaan yang dituntut. Ya, bahwa dalam perlombaan ini Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk suatu saat nanti, ya, setelah melewati perjalanan panjang mengikut Kristus, ya, dengan dibekali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang itu sangat-sangat benar. Ya, kebenaran firman Tuhan yang memaksa untuk kami mengenakan kebenaran ini. Dan akhirnya suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk bisa mengenakan kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kita memiliki kualitas manusia batiniah yang serupa dengan Kristus Yesus. Karena itulah teladan kita. Ya, jadi mengenakan kodrat ilahi di dalam diri kita. Ya, tentu di sini karakter Kristus harus mulai nampak. Ya, mulai nampak. Ya, jadi enggak sekonyong-konyong langsung kita memiliki karakter seperti Kristus secara total, secara sempurna, enggak mungkin. Tapi mulai, ya, diawali dari misalnya apa? Diawali dari yang paling sederhana apa? Kesabarannya. Ya, habis itu apa? Tekunnya kita belajar firman. Ya, nanti terus lagi apa? Mulai berat lagi menyangkal diri, memikul salib. Itu pelajaran paling, ya, tingkatan paling akhir. Lah inilah perlombaan yang diwajibkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya setiap kita kalau kita lulus, ya, kita berhasil, ya, kita ambil bagian dalam perlombaan itu dan kita termasuk golongan kelompok orang-orang yang menang, ya, yang bisa mengatasi segala pencobaan itu, kita menjadi orang-orang yang nantinya layak menjadi orang yang pantas ada di langit baru bumi baru. Ya, kita menjadi orang-orang yang layak ada di Yerusalem baru. Inilah target atau sasaran ibadah kita. Ya, kita tidak bisa bilang hanya yang sering kali dikatakan
orang-orang dunia. Lah kita mengalir saja. Oh, tidak bisa begitu. Mengalirnya mengalir iramanya siapa? Kalau mengalirnya irama orang dunia ya kita binasa. Nah, mengalirnya harus mengalir irama Tuhan. Ya, mengalirnya mengalir iramanya Tuhan. Nah, orang bisa mengalir dengan irama Tuhan tentu harus dibekali dengan pemahaman firman yang lengkap, yang cukup. Ya. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang percaya yang menyadari bahwa kita ini masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Tidak banyak yang menyadari hal ini. Maka yang tadi saya katakan, mereka menjalin hidup kekristenan dengan kalimat, ya, dengan bahasa yang dikatakan mengalir saja. Ya, tetapi ini saya katakan mengalir dengan arah yang tidak jelas. Ya, mengalirnya mengalir kemana arahnya. Dan ini orang-orang yang kurang di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, ini dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak saksi itu tentunya adalah orang-orang saleh perjanjian lama yang telah mendahului kita, ya, orang-orang saleh perjanjian lama, juga orang-orang suci, orang-orang salehnya Tuhan, umat-umat perjanjian baru yang hidupnya memang berkenan di hadapan Tuhan, serta para malaikat. Ya, mereka menyaksikan bagaimana kita itu sedang masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Mereka menyaksikan. Dan mereka semua berharap, ya, bagaikan dalam pertandingan atau perlombaan, mereka seperti menjadi supporter kita. Bagaimana kita bisa menang? Ayo, harus menang. Kamu bisa. Ya, kalau dibahasakan di dalam olahraga itu, supporter itu kan seperti saksi yang itu akan memberi spirit dorongan pada kita supaya kita punya energi yang lebih karena banyaknya supporter yang mendukung kita. Ini juga gitu. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, ini paling tidak orang-orang saleh yang kita kenal. Apakah itu dulu hamba Tuhan yang kita kenal yang hidupnya memberkati, ya, yang kita tahu bahwa hidupnya sangat memberkati kita. Itu juga bisa. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, dikatakan, ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, perlombaan itu dalam bentuk apa? Perlombaan itu dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani hidup hari lepas hari. Itulah perlombaan kita, dan kita harus menang. Ya, artinya apa? Dalam menjalani perlombaan ini kita harus memakai kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan yang kita tidak boleh melenceng atau keluar dari jalur kebenaran. Ya. Jadi kita akan dilihat oleh banyak saksi apakah kita benar-benar menjadi orang percaya yang hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, bagaimana kita menjaga kesucian hidup, bagaimana hidup kita memberkati, ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengalah, orang-orang yang mudah mengampuni terhadap orang-orang yang melukai, yang menyakiti kita, kita bisa mengampuni. Itulah perlombaan kita. Ya. Dan di situ kita sering gagal. Ya, saya mengatakan ini karena saya melihat jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan itu pun sering berantem, berselisih, yang akhirnya ujungnya apa? Tidak mau tegur sapa, saling menjelekkan. Ya, kalau kita lihat dari kacamata ini, mereka boleh atributnya sebagai pembicara mimbar, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Tetapi kalau dia tidak segera menyadari kesalahannya dan merubah karakternya, ya mungkin masih ada karakter yang kurang berkenan, ya, dia bisa tidak
tidak memenangkan perlombaan itu. Ya. Karena apa? Ternyata dia masih menyimpan akar kepahitan. Ya. Itu perlombaan, Bapak Ibu Saudara, harus memenangkan itu. Dan ini yang paling berat itu di sini. Kalau orang berkorban uang membantu orang lain, ya saya tidak mengatakan itu mudah, ya cukup sulit, tetapi kan dia bisa membantu orang lain, dia bisa berkorban karena Tuhan sudah memberkati dengan berkat jasmani, maka dia bisa ya tidak begitu sulit. Tetapi yang sulit itu ketika harga diri kita terusik, kita seperti menjadi orang yang direndahkan, orang yang dilecehkan, orang yang dikhianati, orang yang dihina, orang yang diperlakukan tidak adil. Ya, coba kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini, mudah nggak? Dengan mudah nggak bisa mengampuni, dengan mudah nggak bisa melupakan perbuatan jahat orang lain terhadap kita. Ya, dengan mudah nggak kita bisa memeluk orang itu. Nah, itu perlombaan yang harus kita menangkan. Ya, seringkali orang tidak tanpa sadar itu dianggap sebagai sesuatu yang minor, tidak penting. Yang penting aku dipercaya jadi leader. Yang penting aku menjadi pemain musik, dipakai oleh pendeta saya. Ya, saya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, ini bukan karakter anak Allah yang benar. Ya, ini orang-orang seperti ini belum mengenakan kodrat ilahi. Manusia batiniahnya masih compang-camping. Ya, karena setiap yang mengisi hati kita, perasaan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita benci pada seseorang, kita dendam pada seseorang, itu dipersoalkan. Makanya ada Alkitab yang mengatakan, ketika ada ayat mengatakan, ketika kita mau membawa persembahan, ya, kalau kamu ingat akan ada orang lain yang terlukai oleh kamu, atau ada orang lain yang terluka oleh perbuatanmu, kamu harus berdamai dulu, tinggalkan persembahanmu dulu, kamu berdamai. Bayangkan, Tuhan mengajarkan seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa masalah persembahan itu penting, tetapi bagi Tuhan jauh lebih penting adalah sikap hati kita. Ya. Sikap hati kita terhadap orang lain, bagaimana, itu yang lebih penting. Dan itu termasuk perlombaan yang diwajibkan, yang kita harus bisa mengalahkannya. Dan para saksi-saksi yang tadi dikatakan, ya, banyak saksi itu, beliau-beliau ini berharap kita menang. Ya, ayo dong, kamu ampuni mereka, kamu jangan dendam, jangan punya akar kepahitan, ya, murah hatilah terhadap sesamamu. Nah, itu pasti suara-suara itu harus kita dengar. Ya, ada orang terlalu percaya diri dengan apa yang dilakukan, tetapi dia mengabaikan hal yang itu dipersoalkan oleh Tuhan. Ya, itu adalah sikap hati kita. Itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ini yang mendasari. Kalau selama Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya tidak memiliki hati yang kudus, nurani, yang bersih, kita tidak bisa menghampiri tata suci Tuhan. Ya, karena yang boleh naik ke gunung Tuhan itu adalah orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang bersih tangannya. Ya, itu berbicara tentang perbuatan baik, tentang orang-orang yang tulus, yang tidak memendam kelemahan, yang tidak memendam akar kepahitan. Itu yang diinginkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Semua beban, yang dimaksud beban itu adalah semua keinginan-keinginan kita yang itu bukan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu beban. Itu beban. Misalnya, saya pengen ganti mobil baru, ganti mobil, ya, tetangga atau saudara ganti mobil, aku juga pengen ganti mobil. Itu kan keinginan duniawi, keinginan jasmani yang pasti bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu hampir pasti jarang menuntut untuk kita memiliki beban yang sifatnya jasmani, lahiriah, pasti tidak. Nah,
Itu makanya kita menanggalkan beban, semua beban. Jadi semua keinginan daging kita yang itu bukan berasal dari Tuhan, yang sifatnya itu kebanyakan berupa hal-hal yang jasmani, itu harus kita tanggalkan. Artinya apa? Kita berjuang bagaimana kita mematikan itu. Ya, milikilah keinginan, milikilah kerinduan yang itu juga dirindukan Tuhan. Jadi kita memiliki keinginan, kerinduan, tapi itu juga yang diinginkan Tuhan. Misalnya apa? Aku mau mendidik anak saya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Aku akan buat anak saya menjadi anak yang sukses, berhasil dalam studinya, tetapi dia juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Aku mau berdamai dengan banyak orang. Aku mau merangkul keluarga besar saya, merangkul keluarga besar istri saya, merangkul jemaat di gereja di mana saya beribadah. Ini pasti kehendak Tuhan. Nah, itu mestinya kerinduan kita seperti itu. Jangan kita punya kerinduan-kerinduan yang sifatnya hanya jasmani, lahiriah saja. Itu menjadi beban dan itu harus kita tanggalkan. Ya, kita mendengar saudaranya cerita, wah aku habis dari jalan-jalan ke Eropa, waduh bagus banget. Ya, dia bisa jalan-jalan, memang itu bagiannya dia punya kemampuan. Lah kita yang tidak memiliki kemampuan seperti dia, jangan memaksakan, bahkan menginginkan pun jangan. Ya, menginginkan pun jangan, kecuali Tuhan bawa, Tuhan izinkan, tahu-tahu kita diberkati, boleh. Ya, wah aku makan enak di restoran ini, ya, tahu nggak, steaknya tuh luar biasa, satu porsi itu bisa sampai 400.000 lebih. Ya, kita mendengar cerita seperti itu, kalau itu bukan bagian saya dan kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkan hal itu, jangan dipikirkan, itu beban. Ingat, itu beban yang tidak boleh ada dalam diri kita. Ya. Tetapi kalau kita dengar ponakan kita, anak adik kita, wah, anaknya masih ini tapi rajin sekolah minggu, dia setia ibadah. Nah, boleh kita, anak saya juga mau seperti ini, boleh. Itu kan pasti kehendak Tuhan. Karena mengarahkan hidup anaknya menjadi makin dekat dan mengenal Tuhan dengan lengkap. Itu pasti dikehendaki Tuhan. Ya, jadi beban-beban itu harus kita tanggalkan. Nah, inilah Bapak Ibu yang seringkali menghalangi kita untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, karena bebannya ada dalam diri kita, keinginan-keinginan kita tuh banyak. Yang itu semua nuansanya adalah jasmani dan untuk kepuasan jiwa kita, bukan untuk kepuasan Tuhan. Ya, itu untuk kepuasan kita, untuk kepuasan pasangan hidup kita, kepuasan anak kita. Ya, tapi belum tentu untuk kepuasan Tuhan. Nah, itu beban, itu tanggalkan. Ya, jangan mengingini. Ya, yang kedua, ya marilah kita menanggal semua beban dan dosa. Dosa itu segala perbuatan, segala tindakan, segala aktivitas kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dosa. Hobi-hobi kita, ya, kalau kita punya hobi misalnya mancing yang perlu waktu panjang sampai nginep 2-3 hari, punya hobi mobil antik lah, yang itu akan membuang waktu kita, ya, sehingga kita mengesampingkan perhatian kita terhadap istri dan anak-anak, apalagi Tuhan. Itu dosa. Semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan yang itu bukan dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melepaskan beban dan dosa, kita tidak mungkin ikut perlombaan. Ya. Karena ikut perlombaan ini kualifikasinya ada. Tidak semua orang bisa ikut dalam lari 100 meter di Olimpiade, enggak bisa. Untuk ikut lari 100 meter Olimpiade ada kualifikasinya, ada babak kualifikasi. Dia harus bisa mencapai 100 meter putra, harus kurang dari 10. Ya, maksimal 10. Nah, kalau dia bisa 10, boleh ikut perlombaan. Tapi kalau enggak boleh. Sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita beban kita, ya, keinginan kita masih banyak, terus kebiasaan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan,
kita tidak masuk perlombaan itu. Ya, dan dikatakan perlombaan dengan tekun. Dengan tekun artinya apa? Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini tidak mungkin mulus. Artinya tidak mungkin kita tidak pernah tersandung. Pasti pernah tersandung. Pasti pernah kita gagal. Ya, pasti kita pernah berbuat salah di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita salah, kita cepat lagi fokus masuk. Bagaimana bisa masuk dalam perlombaan itu. Ya, jadi jangan gagal terus udah putus asa, frustasi. Ya, ada kan banyak orang ya dia cita-citanya masuk perguruan tinggi apa, misalnya fakultas kedokteran. Ketika dia gagal, udah dia frustasi. Ya suruh masuk fakultas ini nggak mau, terus akhirnya apa? Hidupnya hancur. Ini bukan orang yang tekun. Kalau dia orang yang tekun, dia tahun depan coba lagi masuk FK lagi. Ya, gagal lagi tahun depan, coba. Nah kalau enggak, cari perguruan tinggi yang grade-nya agak rendah. Ya, jadi tekun, memperjuangkan itu harus tekun. Ya, kegagalan itu jangan membuat kita berhenti, jangan membuat kita patah semangat, dan jangan membuat kita terus justru jauh dari Tuhan. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini memasuki perlombaan yang diwajibkan, yaitu bagaimana kita nanti pada akhirnya bisa mewujudkan, bisa mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Kita memiliki kualitas manusia batiniah kita yang memang membanggakan. Ya. Karakter kita sudah mulai mengarah memiliki karakter seperti Kristus, itu yang dikehendaki. Ya, itu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Dan itu perlombaan yang diwajibkan. Ya, jangan kita tidak ikut berlomba tapi kita berharap dapat mahkota. Ini absurd, konyol. Tidak ikut berlomba tapi minta mahkota. Tidak berjuang dalam hidup ini tapi berdoa mudah-mudahan mati masuk surga. Ini konyol ini. Ya. Ini menyedihkan. Yuk berjuang dulu, ikut perlombaan dulu, baru kamu merindukan mahkota surgawi itu. Baru kamu merindukan masuk Yerusalem baru. Nah, kalau berlomba saja tidak, bagaimana mungkin kita merindukan mahkota? Ya, merindukan satu pengharapan tertinggi. Ya, jangan kita tidak memahami hal ini. Nah, ini disinilah Bapak Ibu Saudara yang seringkali saya katakan, disinilah yang seringkali orang percaya tidak ada yang mengingatkan. Kalau toh ada, kurang kuat suaranya. Ada mengingatkan tapi kurang kuat. Nah, saya mau terus mengingatkan, ya, bahwa masuk surga Yerusalem baru dipermuliakan bersama Tuhan, itu sasaran ibadah kita, itu target kita. Ya, setelah aku mengakhiri hidup di bumi, dipanggil Tuhan, aku harus masuk Yerusalem baru. Itu target kita, dan itu kita perjuangkan. Ya, dan semua orang akan melihat. Ya, khususnya Tuhan akan melihat bahwa orang ini, anak ini memang berjuang bagaimana dia bisa masuk Yerusalem baru. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, hilangkan dalam benak saudara, hilangkan dalam pikiran saudara bahwa masuk surga, ya, masuk surga artinya masuk kerajaan surga, dipermuliakan itu berat, perlu perjuangan. Ya, tidak mudah. Ini saya katakan. Ya, karena banyak pendeta menggambarkan bahwa masuk surga itu begitu mudah, tetapi Alkitab mengatakan berjuanglah lewat jalan yang sesak itu. Ya kan? Ayat Alkitab katakan berjuanglah lewat jalan yang sempit itu. Mereka yang berjuang saja belum tentu masuk, apalagi yang tidak berjuang. Ya, berjuang itu seperti kita ikut perlombaan itu. Maka perjuangan kita yang pertama apa? Menanggalkan beban dan dosa.
Ya, kita udah mulai kita pretelin keinginan-keinginan kita yang sifatnya lahiriah, sifatnya jasmani, yang itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita pretelin. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, yang mungkin menurut orang dunia itu bukan suatu dosa, tetapi sejatinya itu tidak dikenan oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan, kita tanggalkan. Itulah dosa. Ya, ngomong kotor, ya, mudah marah. Ya, kalau marah tidak terkontrol, itu kan perbuatan dosa. Sekalipun kita benar, belum tentu Tuhan senang kalau kita marah seenaknya. Kita marah dengan memuaskan emosi kita, itu bukan dikehendaki Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan dengan benar, kita persiapkan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, kiranya kebenaran yang hamba-Mu sampaikan ini termeterai dalam setiap umat-Mu yang mendengarnya, dan mereka menyadari bahwa setiap orang percaya masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, dan kami harus mampu memenangkan perlombaan ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, berikan kami kekuatan setiap anak-anak-Mu ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.